Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkati malam ini, agar setiap kami boleh mengerti firman-Mu, dan setiap kami dikuatkan menghadapi segala macam badai kehidupan yang mungkin saja terjadi. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kami. Berkati channel ini, program ini, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi yang mengalami badai di dalam kehidupannya. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, Shalom. Topik malam ini adalah sangat relevan di dalam kehidupan kita semua. Sebab di dalam hidup seseorang pasti pernah mengalami masalah. Tidak pernah ada seseorang manusia yang tidak pernah mengalami masalah. Tidak pernah. Ya. Dalam banyak hal masalah itu ada berbagai macam. Yang namanya badai kehidupan itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi kapan saja. Dunia yang Tuhan ciptakan ini sebenarnya tidak ada badai kehidupan, sebenarnya. Tetapi karena manusia awal, Adam, tidak taat, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Dunia ini dikutuk oleh Tuhan, bumi maksud saya. Sehingga kejahatan masuk di dalamnya. Sehingga bencana masuk di dalamnya. Dan sebagainya. Di zaman ini manusia yang jahat semakin jahat. Tentu saja yang kudus harus semakin kudus. Coba kita baca dahulu Wahyu 22 ayatnya yang ke-11. Wahyu 22 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Kalau orang nggak mau benar, terserah gitu kira-kira. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di zaman akhir ini terjadi pemisahan, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Kelihatan aslinya semua orang. Di sosial media kita bisa melihat hamba Tuhan yang benar dan yang tidak. Kelihatan, ya. Roh-roh jahat merajalela di seluruh dunia. Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh jahat dan setan, itulah lawan kita. Jadi sebenarnya dunia ini dunia yang tidak aman lagi. Ada banyak faktor, bencana alam. Hari ini kita mengalami pandemi yang mengancam kematian manusia. Dan korbannya sudah banyak. Kalau orang tidak mengerti, ia akan menyalahkan Tuhan. Makanya malam ini sengaja saya pilih judulnya Badai Kehidupan. Badai kehidupan bisa menimpa siapa saja, termasuk orang percaya. Banyak orang pikirannya itu kalau sudah percaya tidak bisa kena badai. Salah. Badai di bumi ini bisa kena siapapun. Nah, tapi apa bedanya?
Sudah pernah saya seminarkan, judulnya Why Bad Things Happen to Good People. Sesi 1 dan sesi 2 itu. Seseorang bisa sakit, bisa nggak? Bisa. Tapi saya beriman, Pak, bisa sakit. Kena flu bisa. Memangnya ada di antara kita yang tidak pernah kena flu? Bisa mati? Bisa. Memangnya di antara kita ada yang tidak bisa mati? Bisa. Ya. Bisa bangkrut nggak ditipu sahabat sendiri? Bisa. Banyak kasusnya. Penipuan bukan terhadap orang lain, sahabat sendiri. Bisa kecelakaan, bisa. Nah, ini dia. Seorang istri yang setia, tiba-tiba tahu bahwa suaminya ternyata punya simpanan. Ini dia. Seperti petir di siang bolong. Kaget setengah mati. Suaminya ini kayaknya rohani, tapi rupanya rohana. Itu banyak terjadi itu. Ada lagi yang ketika suaminya mati, baru ketahuan, simpanannya muncul soalnya di kuburan. Waduh, dunia ini seperti kaget tiba-tiba. Kok bisa begini Tuhan? Dalam kasus lain, pagi hari mengantar suaminya ke rumah sakit karena flu. Sore hari sudah tidak ada suaminya. Itu seperti mimpi loh. Tiba-tiba badai menimpa kehidupannya. Suami yang dicintai pergi meninggalkannya. Tanpa tanda-tanda yang jelas. Justru kelihatannya mau sembuh. Kaget. Makanya setiap orang yang menghadapi kematian dari orang yang ia kasihi atau saudara atau siapapun, kaget. Seperti badai menerpa. Kaget, seperti mimpi rasanya. Besok bangun pagi, serasa tidak percaya bahwa pasangan hidupnya sudah tidak ada. Kena COVID lagi. Ada banyak sebab. Ada yang anaknya pergi bekerja di kantor. Kok nggak pulang-pulang sampai malam? Tiba-tiba ada telepon ke rumah. Memberitahu anaknya sudah di kamar mayat. Anak itu rupanya berangkat ke kantor, nggak sampai di kantor. Di tengah jalan ia sesek, lalu minggir, dan tidak ada lagi. Dunia ini tidak aman, Bapak Ibu. Tubuh kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tubuh kita semua tidak akan masuk surga, tapi menjadi debu tanah, kembali menjadi debu tanah. Roh kitalah yang akan dibawa dengan tubuh yang baru. Kebangkitan itu nanti. Banyak orang ketika mengalami badai, kaget. Istri yang dicintainya ternyata punya simpanan juga. Waduh, dunia ini rusak. Kalau orang tidak takut Tuhan, rusak. Hukum alam berlaku bagi semua orang. Tuhan saja menderita buat kita. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur pasal 23. Ayatnya yang keempat. Saya bacakan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mengapa pemazmur berkata demikian? Karena berjalan di lembah kekelaman itu mungkin. Tapi seandainya aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini dia. Kuncinya di situ. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Sebab Tuhan beserta kita. Dalam segala keadaan. Mau sehat, mau sakit, apapun keadaannya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur saja sudah mengerti loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita umat perjanjian baru tidak mengerti. Ketika badai
kehidupan menimpa kita, apapun bentuknya, jangan kalah. Kalau pasangan hidup kita dipanggil Tuhan, kita harus tahu, tapi Tuhan besertaku. Lagi pula, kalau kita percaya, ia tidak sengsara. Ia pergi ke Firdaus bersama Tuhan. Kita harus memandangnya, ia pergi keluar kota yang namanya Firdaus. Tidak pernah kembali. Tapi kita yang akan menyusul ke sana bersama lagi selamanya. Dengan demikian kita akan kuat menghadapi badai kehidupan. Seperti pemazmur. Kita harus punya pengertian yang benar. Pengertian yang salah akan membuat frustasi. Ajaran yang engkau akan diberkati kalau ikut Tuhan, pasti kaya raya, pasti damai, nggak pernah sakit, nggak pernah ke rumah sakit, itu bohong. Makanya ketika seseorang di rumah sakit, frustasi dia. Selama ini diajar, nggak pernah ke rumah sakit katanya. Suaminya setia, istrinya setia, nggak bakalan selingkuh. Itu ajaran apa itu? Ajaran itu yang benar sesuai Alkitab. Sebab banyak orang bandel. Banyak orang tidak kenal Tuhan. Jadi apa saja bisa menimpa meskipun kita hati-hati. Tapi ada bedanya antara orang percaya dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita lanjutkan dulu pembacaan Alkitab kita ya. Mazmur pasal 73. Mazmur ini sangat terkenal. Tapi jangan tidak mengerti isinya. Mazmur pasal 73. Ayat pertama. Mazmur Asyaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Awalnya kalimatnya sudah benar nih. Memang Allah baik. Tapi cerita berikutnya, ayat-ayat berikutnya, di situ kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, di situ pemazmur sempat bimbang atau tidak mengerti. Pemazmur bingung melihat orang-orang fasik itu kok sehat-sehat, sukses, tidak kena penyakit, gemuk-gemuk gitu. Pemazmur bahkan sakit hatinya kalau Bapak Ibu baca terus ayatnya. Sesak hatinya. Pemazmur cemburu, sakit hati, marah bahkan. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata kine, marah dia. Sesek, kenapa orang-orang yang sombong ketika melihat kemujuran, kekayaan, kesehatan, kesuksesan mereka. Pemazmur bingung, tidak mengerti. Kok orang jahat lebih umurnya panjang ya Tuhan? Mengapa? Padahal mereka mengejek, mengata-ngatai, memeras dengan sombongnya, melawan langit, melawan Tuhan loh. Kok nggak apa-apa ya Tuhan? Kira-kira begitu pemazmur. Pemazmur sempat frustasi, ayat 13-nya itu. Sia-sia aku jaga hatiku bersih, kata pemazmur. Ayat 13. Ayat 14-nya malah dijelaskan lebih jelas lagi. Aku tetap kena tulah sepanjang hari dan hukum setiap pagi. Aku dipukul setiap pagi. Mengalami badai kehidupan. Diizinkan Tuhan. Mengapa ya Tuhan? Tetapi pemazmur, meskipun mengalami pergumulan yang begitu menyakitkan, ia tetap berada di dekat Allah. Coba kita baca ayat 22, 23, dan 28. 22, 21 dulu ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Mestinya ya, kalau kita tidak mengerti apa yang terjadi, mestinya kita seperti pemazmur ini.
Aku dungu dan tidak mengerti, tetapi seperti hewan aku di dekatmu. Artinya aku mau mendekat kepada Tuhan meskipun aku tidak mengerti Tuhan. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Kadang-kadang keadaan tidak berubah, Bapak Ibu sekalian. Suamiku selingkuh, nggak bertobat, tidak berubah. Tapi aku mau tetap di dekatmu Tuhan. Sebab tangan kananmu memegang tanganku. Itu yang benar responnya. Ada pasangan suami istri yang suaminya selingkuh. Apa yang dilakukan istrinya? Kau selingkuh, aku juga bisa katanya. Nanti ketemu lagi tuh dua-duanya di neraka tapi. Makanya ya, respon itu harus benar. Apapun yang terjadi yang menimpa kita, respon kita harus tetap benar. Ada amin ya. Itu kuncinya tuh. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, ini yang sering dibaca orang. Siapa gerangan ada padaku di surga selain kau? Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini respon pemazmur luar biasa ini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ingat baik-baik. Kita harus seperti pemazmur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, aku mau di dekatmu Tuhan. Meskipun aku tidak mengerti mengapa ini terjadi, tapi aku mau di dekatmu. Aku percaya tangan kananmu memegangku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan. Tetapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bapak Ibu sekalian, kita harus seperti pemazmur ini, bahkan lebih. Ini ayat ini sering dijadikan lagu ini, Bapak Ibu. Ada banyak versinya. Saya suka ayat ini sebab menguatkan banyak orang. Mestinya kita semua begitu. Hidup ini tidak menjanjikan di bumi ini. Ada banyak orang, uangnya banyak, tapi tidak mengalami Tuhan. Tapi tidak damai hidupnya. Tidak mengerti kebenaran. Ada banyak. Ya. Mestinya kita semua begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mestinya begitu. Makanya kalau kita belajar Alkitab itu jangan belajar cuma dikenakan di pikiran. Harus mengubah seluruh hidup kita. Kalau ada suami yang tidak mau bertobat, ya sudah. Nggak mau bertobat, mana bisa dipaksa. Jangan berharap kepadanya. Jangan berharap pada manusia. Kalau ia bertobat, harus diterima kembali. Tapi dalam banyak hal saya melihat banyak suami yang tidak mau bertobat. Apalagi kalau sudah menikah lagi, punya anak lagi, dan sebagainya, pasti tidak mau kembali. Anggap saja suamimu mati. Nanti kalau balik, kita maafkan. Banyak orang tidak mengerti kebenaran. Kalau suami meninggalkan
Istrinya jangan jatuh. Istrinya, aku tetap di dekatmu, Tuhan. Seperti hewan aku di dekatmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, mengapa begini, mengapa begitu. Tapi yang aku tahu, aku harus di dekat Tuhan. Begitu. Aku tidak mengerti, Tuhan, mengapa anakku kau ambil. Tapi aku percaya, aku mau di dekatmu. Ada banyak masalah di dunia ini yang kita tidak tahu jawabannya. Tapi yang kita tahu, kita harus di dekat Tuhan. Itu saja. Ya, jangan lalu responnya salah. Lagi pula, sebenarnya segala masalah itu ada gunanya. Coba kita baca. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu sekalian yang mengalami pernah ditipu oleh sahabatnya sendiri, sehingga bangkrut. Ingat, kita ditajamkan oleh sesama kita. Mungkin kalau kita nggak ditipu, kita akan jadi sombong hari ini. Biarlah yang lewat, biarlah berlalu. Tidak usah disimpan di hati. Tidak usah sakit hati. Nanti kau sakit, kanker, dan sebagainya. Sudah lupakan saja. Ya. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Ini jarang dibaca ini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Rupanya Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Dan menyesahin di sini teks aslinya, memukul berkali-kali orang yang diakuinya sebagai anak. Anak di sini dipakai teks aslinya huios, anak sah. Diaku sebagai anak kita. Makanya kita mengalami banyak beban supaya kita menjadi kuat imannya. Di ayat ke-8 sebagai kontrasnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini terlalu diperhalus. Teks aslinya dipakai kata notos. Notos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris bastard. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, anak haram, kira-kira gitu aja. Orang yang mau menyenangkan dirinya sendiri, menikmati hidupnya sendiri, anak haram bagi Tuhan. Setiap orang diberi karunia bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita. Menderita apa? Bagi Tuhan. Bukan menderita karena kesalahan diri sendiri, utang sana, utang sini nggak bayar, nipu sana, nipu sini, lalu di penjara bilang menderita untuk Tuhan. Bukan. Kalau itu menderita salahnya sendiri. Kalau menderita bagi Tuhan itu, kita memberikan hidup kita seperti roti yang terpecah, anggur yang tercurah, menjadi berkat bagi orang. Banyak orang diberkati lalu menikmati hidup sendiri, yang penting aku nggak berdosa. Itu anak haram. Tuhan tidak suka. Justru hidup kita ini harus dipersembahkan bagi Tuhan semuanya. Bagi Tuhan itu bukan bagi gereja. Bagi gereja tentu ada bagiannya. Minimal 10%, minimal untuk pekerjaan Tuhan. Kecuali kalau Bapak Ibu kesulitan, tidak usah beri. Gerejalah yang harus memberi ke orang yang kesulitan. Itu teks hasil kita begitu loh. Orang miskin nggak dimintain 10%. Orang miskin harus diberi.
Gereja memungut 10% itu untuk orang miskin, untuk janda miskin, untuk orang asing yang kesulitan hidupnya, dan seterusnya. Untuk pekerjaan Tuhan juga. Amin ya. Hidup cuma satu kali, dunia tidak aman. Dunia nggak aman, nggak masalah. Hidup kita pendek, 70-80 tahun cuma rata-rata. Tapi jangan sampai mengalami kematian yang kedua, yaitu di lautan api, di neraka. Kalau itu rugi besar selamanya. Kalau cuma di bumi ini kita nggak kaya, oh itu tidak masalah sama sekali. Yang masalah adalah kalau kita ditolak Tuhan, menjadi anak gampangan, tidak dianggap anak sama Tuhan. Ya, mindsetnya dirubah ya Bapak Ibu. Kita belajar firman itu supaya kita berubah. Ada satu ayat malam ini yang harus kita mengerti dengan tepat, meskipun sudah sering dibaca. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah untuk semua orang? Tidak. Perhatikan kalau baca Alkitab. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini bisa mendatangkan kebaikan. Jika kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau hidup kita sesuai rencana Allah. Apapun yang terjadi, meskipun kelihatannya itu tidak baik. Tapi itu baik kalau kita mengasihi Tuhan. Misalnya, seorang istri dikhianati oleh suaminya. Justru itu latihan mengampuni. Suaminya meskipun mengkhianati, ya sudah, jangan sakit hati. Ampuni saja, jangan berharap sama dia. Dia tidak bisa dipercaya sebagai suami. Nggak usah berharap, tapi harus mengampuni, nggak boleh sakit hati, nggak boleh. Sebab kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Ada amin ya? Tapi dia tidak bisa dipercaya sebagai suami yang baik. Tidak usah berharap pada manusia. Ya. Hal mengampuni. Banyak orang sulit mengampuni, khususnya ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu yang bicara begini sama saya. Bapak sih nggak mengalami, nggak merasakan dikhianati seperti apa. Ya memang saya bukan ibu-ibu, bagaimana saya bisa merasakan? Tapi saya tahu firman Tuhan. Setiap orang tidak boleh punya alasan seperti itu. Saya juga bisa berkata, ibu nggak ngalamin sih seperti saya, badai kehidupan yang punya saya. Sama, nggak bisa dong, setiap orang beda. Tapi firman Tuhan berlaku untuk setiap orang. Banyak orang nggak teliti loh baca Alkitab ini. Coba dibaca Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau kamu berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Banyak orang berdoa sama Tuhan, tapi sakit hati disimpan, percuma. Supaya apa? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kamu nggak mengampuni orang, masih kepahitan, kau tidak diampuni. Siapapun kita, kasusnya apapun. Sebab dosa kita itu maut akibatnya. Tuhan sudah tebus, mau dinilai berapa itu? Tak terhingga. Jadi kalau cuma kesalahan orang yang mengkhianati kita dan sebagainya, itu nggak ada papanya dibanding kematian Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bahkan memberikan suatu perumpamaan. Nanti dibaca ya, dicatat dulu.
Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nanti dibaca sendiri. Matius pasal 18, mulai ayatnya yang ke-21, perumpamaannya itu. Perumpamaan seorang hamba yang punya hutang banyak terhadap raja. Sangat banyak. Ibarat kalau dirupiahkan, hutangnya 6 triliun. Pasti nggak bisa bayar kita. Tapi ketika hamba ini pulang, tetangganya cuma punya utang 600.000 rupiah. Dicekek loh sama hamba ini. Itu hamba yang jahat namanya. Sudah diampuni 6 triliun. Tetangganya utang 600.000 dicekek sama dia. Akibatnya dipanggil lagi oleh sang raja. Dihukum mati. Sama kita juga begitu. Kita sudah ditebus dosa kita. Mestinya kita binasa. Orang bersalah apapun nggak bakalan bisa dibandingkan dengan penebusan Tuhan. Jangan jadi hamba yang jahat, Bapak Ibu, yang rugi kita sendiri. Kalau Tuhan berkata ampuni, ampuni. Lagi pula kalau orang tidak mengampuni nanti jadi kanker loh. Kepahitan. Udah kita rubah mindset kita. Kalau ada orang yang mengkhianati kita seperti badai rasanya. Ya, tapi aku tahu Tuhan memegang tangan kananku. Aku lepaskan saja segalanya. Enak hidupnya. Kan begitu ya. Firman Tuhan itu luar biasa loh. Manusianya yang bandel. Coba belajar. Menghayati. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Belajar. Jangan berkata gitu lagi, Bapak nggak merasakan sih. Emangnya kau tahu apa yang ku alami? Kan nggak tahu juga kan? Sama. Ya. Oke. Intinya begini. Sebab sebentar, ini hostnya sampai jam berapa ya? 5-10 menit lagi ya mungkin ya. Oke. Silakan aja Pak, silakan Pak. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat baik-baik ini, dicatat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu kematian orang yang kita kasihi, entah itu orang yang kita kasih berkhianat sama kita, entah sahabat kita nipu kita sehingga kita bangkrut, atau kita sakit mau mati, apapun. Yang pertama, jangan karena yang pertama bencana itu atau badai kehidupan itu jangan karena salah kita ya, jangan. Kalau itu salah kita. Tapi kalaupun itu salah kita, jadikan itu pelajaran supaya kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama di masa depan. Bertobat. Jangan kesalahan diulang-ulang terus. Yang kedua, kalau ada badai menimpa kita, respon kita itu menentukan loh. Jangan sampai sudah dikhianati sama orang yang kita kasihi, terus kitanya juga masuk neraka, itu salah itu responnya pasti. Ya sudah, tapi tidak boleh hilang keselamatanku. Nah makanya persoalan itu yang terjadi dibagi dua. Kalau segala sesuatu menimpa kita, badai gitu, perhatikan baik-baik. Apakah masalah itu berkaitan dengan kekekalan atau tidak? Kalau masalah itu berkaitan dengan kekekalan, kita harus ngotot. Jangan kompromi. Jangan ngalah. Tapi kalau persoalan atau badai itu hubungannya dengan bukan kekekalan, ya sudah kita ngalah saja. Jangan dijadikan masalah, jangan dianggap masalah. Meskipun itu masalah. Karena tidak membuat kekekalan kita hilang. Yang ketiga, apalagi
yang kedua dulu. Apalagi kalau masalahnya itu hal-hal yang fana, yang hanya sementara di bumi. Lupakan saja. Ngalah saja, nggak masalah. Yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, cobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita loh, kekuatan manusia biasa. Harusnya kita kuat. Jangan pernah merasa, Tuhan, tolong aku nggak kuat, Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak melebihi. Artinya kita pasti kuat. Masalahnya mau atau tidak menjadi kuat. Itu aja. Itu 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Ya. Satu lagi prinsipnya. Lukas 12 ayat 48. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Apa itu artinya? Yang diberi kepandaian banyak, dituntut lebih banyak untuk bekerja keras menjadi berkat bagi dunia. Yang punya harta banyak, dituntut lebih banyak untuk menggunakan hartanya menjadi berkat bagi banyak orang. Yang bisa khotbah, harus khotbah yang benar. Nggak boleh salah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Yang suaranya bagus, harus dipersembahkan untuk Tuhan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu dia. Yang berkhianat dari prinsip itu, ditolak Tuhan. Makanya kita semua tidak boleh pelit. Ya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau badai itu datang, apa respon kita? Sangat menentukan apakah kita kehilangan kekekalan atau tidak. Sebab kalau badai itu datang, kita tidak mengerti, aku nggak salah loh Tuhan padahal. Kenapa dia berkhianat kepada aku? Aku nggak salah loh Tuhan. Aku justru nolongin dia. Kenapa dia bawa lari uangku, malah aku bangkrut? Nah, hati-hati. Banyak orang malah nyalah-nyalahkan Tuhan. Terus pindah agama malah. Itu namanya bodoh. Udah bangkrut, nanti masuk neraka. Mestinya udah bangkrut pun Tuhan. Yang penting engkau gembalaku. Semua boleh hilang. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Tapi engkau tetap gunung batuku. Itulah iman yang benar. Itulah respon yang benar. Tuhan pasti beserta kita. Sebenarnya Tuhan memang beserta kita. Banyak manusia tidak merasa. Badai kehidupan di bumi ini tidak ada artinya dibandingkan dengan api yang akan terjadi nanti. Api kekal. Oleh sebab itu, kalau kita belajar bersekutu di dalam Tuhan dan sebagainya, yang benar sesuai Alkitab. Jangan cuma seperti motivator yang nyenengin telinga. Tidak sesuai Alkitab. Amin ya. Saya sering memberikan ibadah penghiburan ya. Kadang-kadang keluarga itu bertanya, kenapa ya Pak ini terjadi? Ya sulit menjelaskannya. Tapi saya pastikan Tuhan beserta kita semua. Dan yang meninggal bersama Tuhan. Gak perlu kita khawatir. Makin kita khawatir, makin tidak damai, makin banyak penyakit. Makin kita berserah, terserah Tuhan. Yang penting kulakukan bagianku. Yang penting aku bertanggung jawab, menjaga kesehatan, kerja keras, belajar, melakukan bagianku menjadi berkat bagi sesama. Setelah itu terserah deh Tuhan, dunia ini memang bukan rumahku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi engkau gunung batuku. Jika engkau gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Itu lebih dari cukup. Amin ya. Amin. Saya percaya firman yang benar disampaikan akan sangat menguatkan
bukan hanya menghibur, menguatkan kita semua menghadapi dunia yang bisa macam-macam ini. Nggak masalah. Kalau cuma roh jahat, setan itu nggak usah dikhawatirkan. Ada roh Allah dalam diri kita. Nggak bakalan bisa menyentuh kita. Asal kita hidup kudus. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami mau belajar terus. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Ajari kami terus, Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Tetapi malam ini kami belajar. Meskipun kami tidak mengerti, tapi kami mau berada di dekat-Mu saja, Tuhan. Terserah Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati persekutuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.